Karena yang seharusnya ini menjadi ini tanpa perlu kasih makan, tanpa perlu memelihara, karena Tuhan yang pelihara. Akhirnya satu saat Indonesia akan kehilangan yang namanya lobster, karena bibitnya semuanya diambil. Jadi pemerintah melarang itu adalah dalam rangka. Assalamualaikum guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa share juga. Kembali lagi di channel kesayangan Anda. Pastikan tonton sampai habis dan nyalahin tombol loncengnya. Dukung terus channel ini agar terus berkembang. Nantikan terus video-video terbaru. Terima kasih. Baru saja KPK telah menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan suap ekspor benur. Edi pun memilih untuk mundur dari jabatannya sebagai menteri dan di partai. Edi Prabowo diketahui menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Usai jumpa pers penetapan tersangka, Edi Prabowo meminta maaf ke sejumlah pihak termasuk ke Partai Gerindra. Saya mohon maaf kepada seluruh keluarga besar partai saya. Saya dengan ini akan mengundurkan diri sebagai Wakil Ketua Umum, kata Edi kepada wartawan di Gedung KPK Jakarta, Kamis 26 November 2020 dini hari. Setelah 24 jam, Edi Prabowo ditetapkan menjadi tersangka bersama 6 orang lainnya. Edi dijerat dengan pasal 12 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jangto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menteri Kelautan dan Perikanan KKP Edi Prabowo ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta sepulang dari Amerika Serikat. Penangkapan terjadi pada malam dini hari tadi. Awalnya ada 13 orang yang diamankan, tapi sejumlah orang kemudian dilepas. Korupsi terkait perizinan tambak usaha dan pengelolaan perikanan atau komoditas perairan Edi, KPK juga menetapkan 6 tersangka lainnya. Mereka adalah Sapri S.A.F. selaku staf sus Menteri KKP dan Andrew Pribadi Misanta APM selaku staf sus Menteri KPK. Juga Siswadi SWD selaku pengurus PT Aero Citra Cargo ACK, Ainul Fakih AF selaku staf istri Menteri KPK, dan Amiril Mukminin AM. Mereka bersama Edi ditetapkan sebagai pihak diduga penerima. Sedangkan diduga sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Suhari Zito SJT selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama DPPP sebagai tersangka. Penetapan tersangka terhadap ke-6 orang tersebut bermula dari kegiatan operasi tangkap tangan OTT yang dilakukan KPK pada Rabu 25 November 2020 sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Barat di beberapa tempat, yakni di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Tangerang Selatan, Depok, dan Bekasi.
Penangkapan terjadi pada malam dini hari tadi. Awalnya ada 13 orang yang diamankan, tapi sejumlah orang kemudian dilepas. Mereka ditangkap setelah pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta tengah malam. Pesawat tersebut membawa rombongan yang ditangkap dari Amerika Serikat. Mengutip dari Kompas.com, saat Susi Pujiastuti masih menjabat sebagai Menteri KP ada Peraturan Menteri Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang larangan penangkapan dan atau pengeluaran lobster, kepiting dan rajungan dari Indonesia. Namun kebijakan ini kemudian direvisi. Edi Prabowo menggantikan Susi Pujiastuti sebagai Menteri KP. Edi mengungkapkan larangan ekspor atau jual beli lobster dinilai banyak merugikan para nelayan. Menteri Edi dinilai memiliki alasan yang cukup untuk merevisi Permen Nomor 56 Tahun 2016 yang diterbitkan Susi tersebut. Enda mengatakan ada latar belakang yang membuat kontras sejak Edi Prabowo menggantikan posisi Susi Pujiastuti saat masih menjabat sebagai Menteri KP. Sebelumnya ada latar belakang di mana Bu Susi melakukan protes keras ada rencana ekspor benih lobster yang kebijakannya ini justru dilakukan oleh Edi Prabowo, ujar Enda. Para nelayan ini yang merugi karena yang seharusnya ini menjadi ini tanpa perlu kasih makan, tanpa perlu memelihara, karena Tuhan yang pelihara. Akhirnya satu saat Indonesia akan kehilangan yang namanya lobster karena bibitnya semuanya diambil. Jadi pemerintah melarang itu adalah dalam rangka menjaga sumber daya perikanan, dalam hal ini lobster, untuk terus ada.